kelompok 6. Selanjutnya dari rekan saya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mulyaro. Hai, perkenalkan nama saya Nur Aziza. Nah, kami di sini akan membahas tentang keragaman bahasa di Indonesia. Menurut kalian itu kelemahan atau kekuatan? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Keragaman bahasa di Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Itu menjadi kelemahan atau kekuatan? Marilah kita bahas. Indonesia adalah salah satu negara dengan bahasa daerah terbanyak di dunia yang menempati urutan posisi kedua. Indonesia hanya satu peringkat di bawah Papua Nugini dalam keragaman bahasa. Untuk selanjutnya tentang fakta. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Fakta ini menegaskan keberagaman bahasa yang kita miliki. Nah, untuk ragam bahasa sendiri adalah variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, mitra bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Untuk selanjutnya tentang faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebabnya diantaranya ada budaya, geografi, dan perkembangan zaman. Budaya ini dapat menjadi hal yang mendasar pada suatu negara, baik seluruh wujud budaya seperti sistem pengetahuan bahasa, kesenian, sistem religi, dan kemanusiaan. Dari geografi ada perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain seperti yang ada di luar Indonesia, yang mungkin dari bentuk kepulauannya. Dari perkembangan zaman, adanya perubahan perkembangan zaman sehingga banyak remaja yang memakai bahasa gaul, seperti yang banyak digunakan bahasa saat ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan, tetapi juga faktor-faktor di luar kebahasaan. Faktor-faktor di luar kebahasaan yang berpengaruh terhadap pemakaian bahasa antara lain faktor lokasi geografis, waktu, sosiokultural, faktor situasi. Adanya faktor-faktor tersebut menimbulkan perbedaan, yaitu akan tampak dalam segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah tata bahasa. Multikulturalisme. Perbedaan memang kerap dijadikan alasan untuk menolak persatuan. Mungkin itu pula yang menyebabkan multikulturalisme atau multikulturalisme khususnya kerap dianggap sebagai kambing hitam, perpecahan, dan sumber konflik. Di berbagai negara, perbedaan bahasa bahkan telah memicu konflik sosial politik seperti India, Pakistan, Turki, Spanyol, dan di belahan dunia lainnya. Beruntung hal itu tidak terjadi di Indonesia karena kita memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi telah menegaskan dirinya sebagai bahasa yang pemersatu bangsa sejak tahun 1928. Berkah yang tersembunyi daripada menganggap keragaman dan bahasa sebagai kelemahan dan sumber perpecahan, sudah selayaknya kita mempercayai bahwa keragaman bahasa adalah sumber kekuatan kita. Oke, selanjutnya alasan mengapa perbedaan menjadi sumber kekuatan Indonesia. Alasan yang pertama yaitu bahasa daerah dapat memainkan peranan penting dalam memperkaya budaya nasional. Yang kedua, bahasa daerah juga dapat berkontribusi pada penggayaan kosakata bahasa Indonesia. Dengan melihat kenyataan tersebut, sudah sepatutnya kita memandang bahwa realitas multikulturalisme yang kita punya adalah harta yang tidak ternilai harganya, karena yang menawarkan kekuatan yang potensial bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, bahasa membantu kita
melihat dan memahami dunia. Memahami lebih banyak bahasa berarti memiliki lebih banyak perspektif dalam memandang dunia. Jika Indonesia diibaratkan sebagai rumah, maka bahasa daerah yang akan menjadi sebuah jendelanya. Maka ke-718 bahasa daerah yang kita punya tidak hanya membantu kita melihat banyak hal di luar Indonesia, tetapi juga membantu Indonesia terlihat lebih indah. Gimana nih menurut kalian tentang keragaman bahasa di Indonesia? Apakah kelemahan atau justru menjadi kekuatan? Jangan lupa jawab di bawah komentar, serta kasih jempolnya dong. Dan subscribe ya guys, karena masih banyak konten yang akan sangat-sangat menarik serta menambah wawasan kalian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.